Mawar Gaming di sini dan kembali lagi dengan eFootball Mobile 2026. Yang dimana kita akan membahas semuanya tentang eFootball dari mulai formasi, trik maupun transfer pemain semua ada di sini. Oke? Di sini kita akan mencoba meracik formasi 3-3-2-2. Dan kita ini nge-push legend dan bertemu dengan lawan yang cukup setara dengan rating kita. So, jadi kita langsung buktikan saja segacor apa formasi yang baru kita racik ini. Oke, kita langsung fokus ke gamenya saja, teman-teman. Di sini gue coba untuk melakukan serangan, tapi ternyata lawan berhasil mengintercept serangan kita. Dan juga ketika lawan menyerang, kita berhasil melakukan intercept balik. Dan ternyata keributan di lapangan tengah tadi berhasil dimenangkan oleh lawan, sehingga lawan berhasil mengirimkan umpan ke tengah kotak penalti. Namun berhasil kita gagalkan melalui back tangguh kita. Lalu di sini gue coba untuk melakukan serangan balik melalui requesting kepada Mbappe dan diselesaikan oleh Diego Forlan. Namun ternyata lawan berhasil ngeblok tendangan dari Diego Forlan dan lawan berhasil membalas dengan serangan balik cepat melalui Van Basten. Namun di sini gue berhasil melakukan sliding tackle yang cukup bersih sehingga pemain lawan tidak jadi menendang ke arah kiper kita. Di sini kita mencoba serangan balik ketika lawan melakukan suatu kesalahan. Dan Diego Forlan ketika membawa bola dijegal balik karena tadi nampaknya musuh masih emosi ketika kita jegal. Dan di sini kita mendapatkan tendangan penalti gratis, teman-teman. Tanpa ragu dan tanpa putus asa, Mbappe langsung memutuskan tendangannya ke arah tengah dan berhasil ngecoh kiper lawan. Mbappe pun sedikit melakukan selebrasi namun berhasil di-skip oleh musuh. Nampaknya musuh tidak terima ketika kebobolan dengan melalui skema penalti. Di sini gue coba terus untuk melakukan serangan namun berhasil digagalkan lagi oleh musuh. Dan di sini kembali duel di lini tengah, berantem adu baku hantam dan sebagainya terjadi di lini tengah. Namun dengan kecerdasan Mbappe berhasil mengirimkan umpan kepada Diego Forlan. Namun ternyata Diego Forlan telat untuk melakukan tendangan. Seharusnya tadi jika diumpan kepada Kylian Mbappe, maka akan menjadi gol. Di sini lawan mulai melakukan serangan balik, namun kita melakukan intercept dan membuat pelanggaran. Tendangan bebas diambil oleh lawan. Kita menunggu dengan cemas tendangan geledek yang akan diberikan oleh Roberto Carlos. Di sini Roberto Carlos melakukan ancang-ancang. Kita takut jika tendangannya akan kencang, tapi ternyata tendangannya itu cukup pelan yang hanya membangunkan di baut Courtois dari tidur panjangnya selama 29 menit ini. Di sini kita mulai lagi baku hantam di lini tengah. Baku hantam kanan kiri, oke, pokoknya sikat-sikat terus. Dan di sini ada Kylian Mbappe berhasil melakukan kecerdasannya yang kedua kali dengan mengirimkan umpan manis kepada David Beckham sehingga David Beckham berhasil memanfaatkannya dengan tendangan lengkung dan tambah melengkung ketika terkena pemain back musuh dan menjebloskan ke dalam gawangnya. Di sini Diego Forlan berhasil merebut bola dan memberikan terobosan yang cukup ciamik kepada Kylian Mbappe yang akhirnya diceploskan ke gawang oleh Kylian Mbappe dengan cukup santai dan tenang. Skor pun menunjukkan angka 3-0 di menit yang ke-36 ini. Lini tengah kembali baku hantam dan belum tahu siapa pemenangnya, namun masih ada usaha dari tim lawan untuk melakukan terobosan ke lini depan. Dan sekarang saatnya gue untuk melakukan serangan ke lini pertahanan lawan. Kita melalui otak serangan kita Kylian Mbappe kepada David Beckham. Lalu Kylian Mbappe lagi maju. Dan ternyata Kylian Mbappe mencetak gol ketiganya untuk game kali ini. Finishing yang cukup enjoy sekali dari Kylian Mbappe tanpa melakukan effort yang cukup sulit. Di sini kita mencoba serangan lagi melalui Diego Forlan kepada Kylian Mbappe lagi. Ternyata Kylian Mbappe lagi sedang gacor-gacornya ini, teman. Gol demi gol berhasil kita sarangkan di menit yang ke-45 ini.
45 menit 5 gol, cukup efektif ternyata formasi ini. Kita terus mencoba untuk menggempur serangan. Di sini ternyata lawan melakukan serangan balik namun berhasil dihalau oleh Van Buiten. Dan kali ini waktu menunjukkan pukul 45 menit, yang berarti pemain sedang melakukan minum-minum kecil untuk menghilangkan dahaga karena terlalu gacor. Di sini kita mulai berpikir apakah formasi 3-3-2-2 ini terlalu gacor untuk lawan yang setara atau seperti apa. Karena dari permainan ini ternyata kita cukup menguasai dan mendominasi pertandingan. Jadi saya juga tidak tahu apakah ini benar-benar formasi yang cukup gacor dan bisa dicoba di liga-liga selanjutnya. Apakah ini hanya kebetulan, tapi ternyata formasi ini sangat-sangat gacor dan berhasil menambah gol ke-6-nya untuk tim Mawar Gaming. Ini bukan sembarang gol, ini benar-benar pesta gol, teman-teman. Ini di sini gue coba untuk melakukan serangan-serangan lagi dan membombardir pertahanan musuh tanpa ampun, tanpa henti. Pokoknya selama stamina pemain masih kuat, kita bombardir terus-terusan, teman-teman. Di sini ada Kylian Mbappe, namun ternyata umpan dari Deco Poran terlalu nanggung. Di sini lini tengah kembali baku hantam dan musuh mulai melakukan serangan melalui samping. Andalannya samping karena mereka tidak berhasil menembus jalur atau lajur tengah, teman-teman. Oke, di sini kita coba lewat samping dulu, namun nanti kita mencoba mulai ke tengah. Ini ada Kante langsung umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe, ada David Beckham ke tengah saja kepada Kylian Mbappe. Sayang sekali Kylian Mbappe, namun bola muntah berhasil dimanfaatkan oleh Diego Forlan, sang predator usang dari Uruguay. Menit 63 sudah 7-0. Kira-kira ada yang tahu tidak skor akhir ini kira-kira akan jadi berapa? Karena kita ini semakin gacor dan gacor. Aduh, namun kita ternyata terkena serangan balik melalui gambas atau metode umpan ke titik terjauh dari kiper. Itu salah satu cara kelemahan kiper ketika kiper kita terlalu jago. Maka itu adalah cara terbaik yang dilakukan oleh musuh. Oke, kita baku hantam di lini tengah, kembali terjadi, mulai seru lagi, duel 1-2. Kita ternyata kelolosan lagi. Apakah ada remontada gol kedua dengan dejavu serangan yang sama melalui skema samping dan dioper ke tengah. Kebobolan 2 gol adalah alarm bahaya dan di sini kita melakukan pergantian di lini belakang sebanyak 3 pemain dan juga melakukan pergantian di lini depan sebanyak 2 pemain. Untuk Diego Forlan kita berikan sedikit mundur menjadi posisi gelandang serang. Dan untuk lini serang kita gunakan Darwin Núñez dan juga Vinicius Junior. Bang, kok udah unggul 7-2 masih ganti pemain? Tenang bro, ini kita respect ke musuh. Respectnya kita tetap menggunakan pemain terbaik kita dan tidak menggunakan pemain-pemain capek di babak pertama. Jadi kita tetap melakukan serangan-serangan yang sekiranya membahayakan pertahanan musuh. Di sini ada Darwin Núñez kepada siapa? Ada David Beckham untuk gol keduanya. Si Pirang ini benar-benar membuat pangling kiper musuh dan kita ternyata unggul 8-2 dengan formasi racikan dari Mawar Gaming. Formasi 3-3-2-2. Di sini Vinicius Junior. Aduh, sayang sekali musuhnya melakukan sliding tackle dari belakang. Namun itu sliding yang cukup baik dilakukan oleh pertahanan dari lawan. Dan di sini kita mencoba serangan lagi, namun sayang sekali. Di sini kembali baku hantam di lini tengah, jadi kita biarkan dulu baku hantam. Kita cari siapa pemenangnya. Yang menang pastinya mendapatkan hadiah terobosan yang cukup memanjakan di mata dan memanjakan di kaki, teman-teman. Ya, di sini
Masih perang lini tengah juga, belum selesai-selesai baku hantamnya. Kita biarkan saja dulu. Ada N'Golo Kante, sang jenderal lapangan tengah dari Prancis ini. Mas-mas yang selalu tersenyum walaupun ketika beli bakso cilor tidak menggunakan telur, namun menggunakan pul tepung. Jadi Kante ini membeli cilor tapi dibohongi oleh penjualnya. Kante tetap tersenyum, teman-teman. Dan di sini ternyata kita menang dengan skor cukup telak 8-2. Ternyata di sini formasinya cukup kuat atau mungkin ini bisa menjadi meta formasi kali ini, teman-teman. Ini formasi yang saya racik untuk kalian coba di rumah, barangkali cocok bisa komen di bawah. Dan untuk teman-teman yang suka dengan konten Mawar Gaming, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Kalian juga yang ingin buy one atau masuk grup di Mawar Arena bisa langsung join aja di bawah. Karena ada beberapa mini turnamen seperti Cup, Liga, dan sebagainya. Di situ kita bisa mencari ilmu, belajar bareng di dunia e-football, dan lain-lain. Sekian dari Mawar Gaming untuk yang sudah menonton dan like, comment, subscribe. Terima kasih banyak. See you di konten selanjutnya, teman-teman. Thank you.